Halo teman-teman, kembali lagi di Santoso TV dan ini adalah iPhone 7. Ya, di tengah iPhone terbaru yang baru aja rilis yaitu iPhone SE 2020. Akhirnya saya juga penasaran pengen nyobain iPhone. Mengingat pada video-video sebelumnya kita selalu bahas smartphone Android ya, mulai dari Sony Xperia sampai Google Pixel. Nah, mengapa di sini saya pilih iPhone 7? Ya, karena iPhone 7 ini merupakan iPhone seri terendah yang dari segi fitur masih cukup identik lah dengan iPhone SE 2020, namun dengan harga yang udah cukup terjangkau ya. Nah, dan seperti inilah tampilan boxnya. Di bagian depan ini ada tampilan iPhone-nya. Ini kemarin kita dapat atau beli atau pilih yang warna hitam. Kemudian di bagian samping ini ada tulisan iPhone, di bagian sini ada logo Apple. Sini juga sama. Kemudian di bagian bawah sini ada keterangan bahwa iPhone yang kita beli ini adalah iPhone 7 yang black alias yang warna hitam. Kemudian bagian atas ada keterangan variannya, ini kita beli yang varian internal 32 GB. Oke, langsung aja ya, mari kita buka seperti apa isinya. Dan ngomong-ngomong, ini kemarin kita belinya offline dan memang untuk iPhone sendiri barangnya cukup mudah ya kalau kita cari di pasaran. Dan mungkin di tempat atau daerah teman-teman sendiri juga banyak ya yang jual iPhone bekas seperti ini. Oke, di sini kita dapat manual penggunaan singkat, kemudian juga SIM tray ejector. Seperti ini bentuknya SIM tray ejectornya. Oh ya, kemarin ini kita beli yang second X Inter dengan aksesoris ori ya. Dimana untuk iPhone 7 yang kita unbox ini di toko tempat kita beli harganya kurang lebih 3,2 juta dengan kondisi second X Inter full set ori untuk saat video ini dipublish ya. Oke, lanjut ke ini dia unit iPhone 7 nya yang warna hitam. Kita kesampingkan sebentar. Oke, lanjut ini dia, kita dapat kepala charger dengan pin atau colokan 3. Jadi kita harus pakai converter atau adapter lagi ya. Ini kurang lebih belum fast charging tentu saja, dan ini kalau saya lihat outputnya itu di 5 volt 1 ampere alias 5 watt aja ya. Mengingat iPhone 7 ini adalah smartphone yang keluar di 2016 lalu, jadi ini udah cukup jadul ya sebenarnya. Kemudian lanjut kita dapat earphone atau earpod kalau di iPhone. Seperti ini bentuknya, dan ini pakai konektor Lightning ya, jadi bisa kita ketahui kalau iPhone 7 ini adalah iPhone yang udah nggak ada jack audio 3,5 mm. Dan selanjutnya di sini kita dapat kabel data. Kabel datanya seperti ini konektornya dari USB ke Lightning ya, jadi iPhone sendiri itu pakai interface atau konektor Lightning seperti ini. Jadi beda dengan micro USB yang ada di Android ataupun USB Type-C yang ada di smartphone Android. Namanya port Lightning, bentuknya seperti ini, pipih. Oke, dan di sini sudah nggak ada apa-apa lagi. Dan inilah paket yang kita dapatkan dalam pembelian iPhone 7 ini. Oke, lanjut ke smartphone-nya. Ini dia iPhone 7 warna hitam. Ini varian 32 GB, dan ngomong-ngomong ini depannya udah ada tempered glass-nya ya. Seperti ini warnanya hitam, bagian belakang seperti ini ada logo Apple-nya. Ini bahan material belakangnya ini adalah metal. Dan sekilas saya genggam ini cukup kecil ya dan cukup ringan. Di sini saya teringat dengan Xperia seri compact ya. Ini kurang lebih ukurannya mirip karena layarnya juga cuma 4,7 inci. Oh ya, tadi udah kita sebutkan kalau iPhone 7 yang kita beli ini di toko tempat kita beli itu sekarang ini saat video ini dipublish itu harga second X Inter dengan aksesoris ori itu harganya di 3,2 juta. Namun jika kalian cari yang batangan atau HP aja yang X Inter juga, ini harganya udah di kisaran 2,5 jutaan aja. Jadi tergantung dari kondisinya, harganya cukup variatif ya, dan tergantung juga dengan variannya. Ini sekilas saya lihat barangnya cukup bagus ya, karena memang ini kemarin kita belinya langsung ke tokonya dan kita juga milih sendiri. Oke, lanjut kita lihat side by side-nya. Di bagian belakang sini ada sebuah kamera sebesar 12 megapiksel dengan LED flash dan juga mikrofon. Kemudian ada logo Apple dan tulisan iPhone. Bagian samping sini ada tombol power dan juga slot SIM card ya.
dan slot SIM cardnya ini cuma bisa nampung single SIM aja. Kemudian di bagian depan ada kamera selfie 7 megapiksel dan juga earpiece yang sekaligus menjadi speaker juga karena iPhone 7 ini udah stereo speaker. Kemudian bagian atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Bagian samping sini ada tombol volume dan juga ini ada switch untuk silent ya, dan mode silent. Ada tombolnya khusus, switchnya seperti ini. Bagian bawah ada lubang grill untuk mikrofon dan juga speaker. Kemudian di sini ada port untuk lightning atau untuk ngecas. Kemudian di sini ada Touch ID atau juga bisa disebut home button atau juga bisa disebut fingerprint sensor ya, sama aja, fungsinya mirip. Dan oke, lanjut, mari kita nyalakan iPhone-nya. Ya, seperti ini. Bootingnya cuma ada logo Apple warna putih. Dan ini cukup ringan ya. Sekali lagi ini mengingatkan saya pada Xperia Compact Series. Saya nggak heran kenapa banyak yang suka iPhone, karena memang ternyata masih banyak sekali orang yang suka dengan HP yang compact ya. Mengingat Android terbaru sekarang ini memang bodinya besar-besar semua. Oke, ini dia tampilan awalnya iPhone 7 dengan OS iOS seperti ini. Ini kemarin udah kita coba, udah kita nyalakan, udah kita install beberapa aplikasi. Nah, ini ada notifikasinya seperti ini tampilannya. Ini saya coba ya, sebelumnya kan saya pakai Android terus, ini saya coba pakai iPhone. Dan di sini ada Action Center ya, untuk mengaksesnya kita swipe dari bawah seperti ini. Kemudian setting. Dan oke, langkah pertama kita akan coba atau kita akan cek battery health-nya ya. Di sini kita cek masih berapa persen, dan ini di sini masih 98% ya. Nah, ini saya nggak tahu apakah masih benar-benar ori baterainya. Nanti kita akan coba cek pakai software 3U Tools ya, yang bisa untuk ngecek apakah dalamannya ini masih ori. Kemudian ini ada, kita coba kameranya sekilas. Kalau saya lihat memang masih cukup tajam. Ini viewfindernya, ada video, ada, saya akui untuk gambarnya masih cukup tajam, walaupun dari karakter warnanya memang enggak terlalu menarik ya, tapi dari ketajaman masih cukup bagus untuk standar saat ini. Untuk HP yang keluar di 2016 ini satu angkatan dengan Xperia XZ dan X Compact ya, kalau kita sandingkan dengan Android dari Sony Xperia. Oke, ini saya buka-buka masih cukup sangat responsif banget. OS-nya memang terkenal iOS itu memang cukup stabil ya OS-nya, dan juga smooth tentu saja, walaupun device-nya punya spesifikasi yang enggak terlalu tinggi, tapi optimasinya cukup bagus. Dan ini iOS-nya masih di versi 12, dimana saat video ini tayang harusnya ini udah bisa di up sampai ke iOS 13. Nanti kita akan coba update dan mungkin kemudian akan kita coba bahas lebih lanjut di video review ya. Oh ya, dan ini juga masih ada fitur 3D Touch ya. Jadi fiturnya yaitu menekan layarnya dengan agak tekanannya agak keras, nanti akan ada responnya. Dan fitur 3D Touch ini udah nggak ada atau dihilangkan di iPhone SE generasi terbaru. Oke, untuk spesifikasi iPhone 7 ini pakai chipset atau SoC A10 Fusion dengan fabrikasi 16 nanometer. Ini prosesornya masih quad core. Kemudian RAM-nya ini pakai 2 GB dan internalnya yaitu tadi 32 GB. Kemudian baterainya ini tadi cuma di 1960 mAh, jadi cukup kecil ya. Tapi memang sih dari bodinya juga cukup tipis dan kecil juga sih iPhone 7 ini. Sebenarnya cukup nyaman kalau kita genggam dan operasikan dengan satu tangan aja. Dan memang kemarin kita sebelum beli itu juga survei dulu ya, atau nyari-nyari dulu iPhone apa yang cocok untuk yang budgetnya nggak terlalu tinggi. Dan kita putuskan untuk iPhone 7 ini karena mengapa? Pertama ya, ini udah ada Touch ID-nya, jadi udah nggak tombol fisik lagi seperti di iPhone 6s. Dan kemudian ini dukungan OS-nya juga masih akan dapat update lagi nantinya. Minimal ya iOS 14 masih bisa ya kalau nggak salah. Nanti kita akan coba bahas lebih detail mungkin di video reviewnya, apakah masih layak iPhone 7 dan seperti apakah iPhone 7 ini kalau kita pakai untuk saat ini.
Oh iya, ngomong-ngomong ini tadi udah kita coba cek juga pakai aplikasi Trio Tools dan ternyata dapat skor 100 alias semuanya ternyata masih normal dan tandanya masih belum ada yang diganti spare partnya. Jadi cukup mantap unit yang kita dapat ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video unboxing kali ini. Jika masih ada pertanyaan tulis saja di komentar. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Sekian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.